Apa bacaannya? Sesama setan jangan saling lempar. Ya, jadi itu Aqabah, Bu ya. Itulah Aqabah. Nah, selesai Hari pertama. ya, hari pertama. Jadi hari pertama. Selesai itu Ibu dan Bapak sekalian kita berdoa. Sesudah kita berdoa kemudian kita melakukan Tahalul. tahallul. Tahallul. Selesai itu Ibu dan Bapak sekalian kita kembali ke tenda. Ya. Kita kembali ke tenda. Nanti pada saat tanggal 11 Zulhijjah maka kita akan melakukan pelontaran lagi. Itu 21. Ustaz, jangan dulu. Ya. Setelah tahallul kita belum bisa berhubungan dengan sumber istri. Kalau apa? Oh iya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, selesai kita melakukan tahallul. Ya. Jadi selesai kita melakukan tahallul, kita balik ke Mina, maka pakaian ihram kita sudah bisa dilepas, diganti dengan pakaian biasa. Nah, larangan-larangan selama dalam berihram itu gugur, kecuali yang satu itu, kecuali melakukan hubungan suami istri itu tidak boleh. Tapi di mana juga tidak tempat Di sana kan tenda. Kalau kita melempar burung yang kali, Saya tapi masih bolak-balik pergi haji. Oh iya. Jadi Maksudnya siapa nih? Yang sering bolak-balik haji? Bapak dong. Tempat pelontaran itu, tapi kita balik, hadap kita. oh pas doanya itu. Iya. Kalau doa kita harus balik. Setiap doa itu harus menghadap kiblat. Jadi tidak boleh kita. Toh tadi kan Pak Ustadz yang itu kalau setiap melontar itu kita punya niat nih ya supaya melepaskan Iya. itu. Kan saat itu doa dong ketika melontarkan bajunya. Yang kita maksudkan ini adalah doa sesudah. Oh doa Sesudah sesudahnya. pelontaran itu. Kalau begitu begini ngadap ke sana, ngadap ke kiblat, kita yang ditimpuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau ininya, tangannya Pak Ustadz diangkat begini. Mau berdoa atau boleh setinggi apapun misalkan gitu. Ya. Boleh gitu kan. Tidak selebar Bu, biar lebar dapatnya Bu. Kalau perlu naik truk, Bu, naik truk biar tinggi. Kalau Imam Al-Ghazali dalam bab doa itu memang dianjurkan pada saat kita berdoa itu kita angkat tangan. Bisa coba lihat ya, orang-orang Arab itu kan. Jadi ini simbol dari kita berdoa untuk sesuatu yang banyak yang besar. Mendingan begini Bu ya. Allah kasih besar alhamdulillah, tapi Allah kasih kecil-kecil, yang penting kita sudah berdoa. Ada orang yang berdoa kikir sekali. Ya Allah. Biar yang lain nggak dapat gitu. kurang dengar Tuhan gitu. Doanya orang Cina. Tapi yang penting ibu dan bapak sekalian itu hanya ada dapat. yang penting Kita kan Islam. Doanya di sini tuh gini jadi jatuh. ya, harapan. Nah jadi ibu dan bapak sekalian sesudah Aqabah pada tanggal 11 kita melakukan 3 pelontaran. Ula usta Aqabah ya masing-masing 7 jadi 21. Kemudian pada tanggal 12 Zulhijjah ula usta Aqabah juga 21. Jadi tadi saya ingatkan bahwa 49 ya batu yang kita pungut di Musdalifah. Tapi kalau tidak cukup sampai 49, sisanya itu nanti kita di Mina ya. Yang penting yang 7 itu. Karena itu untuk pelontaran di Aqabah nanti. Masih ada Ibu? Iya, kan nanti akan ada kantong-kantong Pak ya yang disiapkan. Kantong batu ada. Saya kira itu Ibu ya. Jadi tawaf kemudian sa'i kemudian kita melakukan pelontaran. Tapi insya Allah Ibu di sana nanti akan dituntun, dibimbing oleh para ustadz. Biasanya setiap pergerakan Ibu, setiap pergerakan itu sebelumnya kita sudah menyampaikan lewat ceramah kepada Ibu dan Bapak. Ibu insya Allah besok kita akan melakukan wukuf di Padang Arafah. Aku ketawa itu. Yang harus siapkan ini. Kalau lama ditimpuk kan. Sehat, kuat. Tanya Pak Ustadz, kalau umpamanya kita 7 kali lemparan, ternyata 1 lemparan di lemparan ketiga terlewat, dari itu tetap dihitung nggak Pak Ustadz? Sudah dihitung. Itu harus kita pilarnya. Ya.
kita yang besar. Harus kita kenakan. Tapi ya tidak mungkin kalau tidak kena karena kan Lebar. lebar sekali. Takut emosi Pak Ustadz lemparnya. Nah, saya ingin ingatkan Ibu, nanti kita pada Ada yang nggak kena nggak, Pak Ustaz? Ada yang nggak kena gitu. Ada kalau temboknya minggir. Bilang lagi ya, Ustaz. Tembok yang jelas ya. Iya kayaknya. Nggak kena. yang jelas terlihat bahwa memang terkena. Tapi kan pilarnya sangat lebar itu, Ibu. Pilarnya bulat. Hampir nyampe. Tinggi Ada gempa kan langsung rubuh. Tingginya Hilang. Yang ada juga kita udah mati duluan, udah ketiban. permisi. Tapi Ibu dan Bapak sekalian, waktu yang ditentukan untuk kita jamaah Asia Tenggara itu, Sini Pak. kalau pengalaman musim haji kita kemarin sangat tidak padat kemarin itu. Tidak padat. Saya kira itu Pak ya. Insya Allah sebentar acara penutupan saya akan ceramah untuk merangkum semua prosesi dari awal sampai selesai. Macam mereview saja kembali dari semua yang telah dijelaskan oleh Ustadz ya, melalui urutannya. Kang pisang. Sebentar Ustaz, jadi kalau kita sudah selesai melakukan yang 7 kali 3 itu, pelontaran itu udah selesai ya? Selesai. Saat itu udah selesai. Selesai. Besoknya lagi. Besoknya lagi. Iya. Tanggal 12 Zulhijjah. 11, 12, 13. Nah, jadi pelontaran itu tanggal 10 Zulhijjah. Itu khusus untuk Nah, Aqobah. setiap pelontaran itu, setiap pelontaran itu kita menghabiskan 7 batu. 7 batu. Ya, jadi ini misalnya Aqobah 7. Kemudian ini Wusta juga 7. Kemudian Ula juga 7. 7. Dari setiap pelontaran itu 7. Ya, misalnya hari Pertama cuma Aqobah aja. Itu. Hari yang pertama Aqobah untuk rukun Ibu dan Bapak sekalian pada tanggal 10 Zulhijjah itu hanya Aqobah. Nah, tanpa Ula dan Wusta. Wusta. Itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, nanti pada tanggal 11 Zulhijjah 3. Ula, Wusta, Aqobah, 3 sekaligus. Gitu. Tanggal 11. 11 dan 12. Kalau kita nafar awal sampai tanggal 12. Tapi kalau kita nafar sani, maka sampai pada tanggal 13. Maka batu yang kita pungut itu 70. Kalau nafar sani. Tapi kalau nafar awal, karena hanya sampai tanggal 12, maka hanya 49. Paham Bu? Batunya segini-segini. Enggak. Kecil-kecil kan? Kecil-kecil. Separuhnya. Enggak. Segini juga deh. Enggak, lebih kecil lagi. Berdoa enggak? Enggak, emang dia udah pecahin di sana ya, Musdalifah. Enggak. Kalau mau kan pengen ribet, baju sendiri dari kita. Enggak boleh. Harus batu yang di sana. Enggak, kirain di Musdalifah udah ada bagian tukang umur. Kayak tanya, batunya segede-gede gini. Udah ada tukang pecahin batu. Kayaknya semalam mau bawa apa? Di Musdalifah. Kirain udah ini, kirain udah Enggak, banyak. banyak kok di sana banyak batu. Pasir-pasir gitu ya. Iya. Kalau gede kan mantap. Bisa itu apa? Yang Nah, di situ memang ada 2 Udah gitu bagian. pas nimpuknya ke Aisyah lagi. Kena orang yang di Ula, depan. Wusta, Aqobah, tanggal 12. Pura-pura. Ada pandangan yang Allahu menyatakan Akbar, Allahu Akbar. Terikat kayu. mencukur. Ada juga yang punya pandangan Belum mencukurnya haji. pada saat selesai kita Amin. melakukan sa'i rukun haji. Ya, kayak marmut. pada saat selesai rukun haji. Saya kira begitu kan. Sekali lagi aku Apa-apa. Saya belum pernah gondrong-gondrong lagi. Segini besok potong lagi. 7. Oke, 7. Nah, itu kita tahalul. Tahalul. Oke. Terus hari kedua sudah Zulhijjah. Saya semenjak 2010 diajak Bapak Barkat Haji. Sampai sekarang belum pernah gondrong lagi. 12 juga. Aqobah, Segini aja Ula, paling Wusta. enggak. Besok nih potong lagi. Belum tahalulnya nanti sa'i kan? Nah, jadi disitulah yang saya bilang Ibu dan Bapak ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama bisa kita tahalul. Kemudian pandangan yang kedua, tahalulnya nanti bisa pada saat kita sesudah sa'i. Itu namanya tahalul sani. Nah, itu tahalul sani, Ibu. Iya. Nanti nanya aja lah. Soalnya mau nanya. Nah, cuma karena ini menyangkut dengan Pusing amat di pandangan sini ngebayangin. pandangan yang memang pada dasarnya semua bagi yang ingin Enggak nanya di sana aja, pusing-pusing bagi yang amat. nanti menunda tahalulnya sesudah kita melakukan tawaf dan sa'i rukun itu juga silakan. Katanan urutan seperti itu tadi yang tanggal
termasuk Zulhijjah 11, 12 yang membedakan ini hanya 7 dan untuk keseluruhan 21 itu sudah rukunannya atau gimana? Sudah rukun itu, merupakan masuk usul, rukun pelontaran. Iya. Ya. Ada dasarnya jadi ya, melakukan Ada, itu iya. memang sudah rukun gitu. Betul. Ya, jadi tidak seperti itu hanya 7 Pak. 11-nya 21, 3-3-nya dilempar, tanggal 12 juga sama. Oke? Udah Bu ya? Jadi nanti jangan ngambil yang segede-gede gini Bu. Separuhnya aja. Separuhnya aja. Sayang kalau kasihan orang yang kena. Pasti kena ya. Belum seperti Ustaz bilang. Berdoanya lama-lama dari belakang orang udah lempar. Kena kepala kita. Nah, Ibu juga nanti tolong di sana. Ada orang yang pungut batu atau kerikil, dia sudah tai ontai. Ada. Makanya Salah. dianjurkan, Bu, kalau bisa pada mabit di Musdalifah itu bawa senter ya. Ada senter kecil ya. Emang itu malam melontarnya? Enggak, Ngambilnya. mabit di Musdalifah itu kan malam. Menginap. Oh iya, pinggir sini, Pak Ustadz. Ya, jadi tadi kan saya sudah sampaikan bahwa mabit di Mina itu ada dua pandangan. Apakah mabit penuh, kita betul-betul bermalam sampai masuk waktu subuh, atau kita mabit Waalaikumsalam. atau kita mabit atau bermalam sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i lewat tengah malam. Jadi jam 12 lewat sekian-sekian, itu bisa kita sudah keluar dari Musdalifah. Nah, dulu waktu yang lalu ya, itu Ina Plus lewat 1 menit sudah lewat jalan, sudah cabut, dia sudah pergi ke Haram atau pergi ke Mina. Cuma sebentar. Iya, di Musdalifah. Tapi sekarang karena kita sambil mabit di Musdalifah, kita tunggu antrian bus. Ya. Jadi kita bertahan situ sampai mobil kita datang. Jadi saya tegaskan, Bu, itu di Musdalifah amalan kita hanya 2. Bermalam itu mabit, itu sendiri, yang kedua adalah memungut batu. Itu 2 amalan. Tapi pada saat di Musdalifah itu kita dianjurkan membaca zikir, ya. Atau juga takbir, karena besoknya itu adalah tanggal 10 Zulhijjah, lebaran orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bisa takbir. Jadi kalau sudah itu biasa kita pergi ke melempar, itu kita takbir sambil jalan, kita takbir, ramai sekali. Allah. Nah sekarang kan terowongan kan tidak seperti dulu lagi, Bu ya. Sekarang kan untuk masuk itu ada terowongan tersendiri, dan pada saat jamaah yang sudah melontar keluar juga itu ada terowongan tersendiri. Jadi arus manusia itu sudah berlawanan dalam satu terowongan. Nah itu kan dulu peristiwa Mina itu kan karena memang arus manusia yang berangkat dan pulang itu sama. Nah sekarang sudah memang dipisahkan. Saya kira itu Ibu ya. Ya insya Allah nanti sesudah ini mungkin Ibu sudah banyak membaca-baca kembali. Ya memang apa ya, namanya manasik seperti ini mungkin kita berproses Bu ya. Pulang nanti kita dalami kembali. Pak lagi udah tua ya, sering. Nah lagian tidak usah khawatir, karena memang tadi sudah saya sampaikan, setiap pergerakan ibadah atau pergerakan apapun itu insya Allah nanti akan diinformasikan oleh petugas-petugas kami selama berada di sana. Nah nanti Ibu untuk pada saat kita di Asisia menuju ke Arafah, karena kalau program tadi kan kita tidak ke Mina lagi, ke Mina nanti sesudah dari Arafah. Jadi sesudah dari Musdalifah itu ke Mina. Jadi di situ nanti kita akan membawa perlengkapan seperlunya untuk kebutuhan dua hari. Nah, kan tadi ada yang tanya, kopornya kita taruh di mana? di apartemen. Tetap di apartemen. Ya, pakaian kita itu. Yang kita bawa hanya untuk keperluan dalam 2 hari. Nanti ada koper besar, ada koper kecil itu yang kita bawa ke Arafah sama Mina. Kecil. Selebihnya ditinggal di apartemen. Secukupnya aja kita bawa.
Baik, saya kira demikian Bu ya. Kita persiapan untuk masuk sholat maghrib. Sholat maghrib. Ya. Insyaallah sebentar acara penutupan saya ceramah mereview urutan dari awal sampai akhir. Sholat maghrib kan langsung balik ke kita. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah untuk praktek singkat kita ritual pelaksanaan ibadah umroh dan ibadah haji ini telah selesai. Ya walaupun kita kurang puas Ibu ya Bapak, nanti insya Allah tadi Ustadz Guntur berjanji beliau akan merampungkan ya dari praktek umroh dan haji yang baru saja kita laksanakan. Untuk acara selanjutnya kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, lalu kita makan malam dan dilanjutkan nanti materi pada jam 8 malam. Terima kasih. Ya di